Sudah jelas setelah OCCRP, ribuan ternak bayaran Mulyono mencoba menolaknya dengan segala cara. Tentu hasilnya nihil. Mereka mengistilahkan kayak saya, kayak Irma, mungkin juga kayak podcast ini, itu ternak-ternaknya Mulyono. Nggak apa-apa lah Bang. Jadi kalau dikatakan OCCPR itu hoax, ya itu ternak-ternak Mulyono ini tidak mampu untuk melihat bahwa mata internasional itu tiba di dalam semua aspek kehidupan negeri ini, kan itu dasarnya. Masih ternak manusia lah ya, masih manusia lah kita kan. Iya. Daripada dibilang ternaknya banteng, ternaknya onta, kan kita bukan manusia. Kan bagi saya nggak masalah. Nah sekarang saya ingin balik tanya juga, mereka punya bukti nggak sih? Sekarang saya tanya balik. Adanya perdebatan soal mana buktinya. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Laporan itu nggak ada bukti. Kita udah mengatakan nggak akan ada bukti, yang ada data. Saya tidak ingin menyinggung presiden siapapun atau tidak mau menyinggung siapapun. Saya cuma pengen tanya, Jokowi ada terlibat BLBI? Enggak. Ada terlibat seperti Senturi? Enggak. Ada menjual Indosat? Enggak. Apa sih yang dijual oleh Jokowi? Bahkan Jokowi bisa mengambil kembali, mohon maaf, Freeport. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang tadinya mayoritas sahamnya di atas 70% kemudian dibalik oleh Pak Jokowi, dan bahkan tidak diberi kesempatan lagi karena harusnya saham itu lebih besar, mayoritas harusnya ada di tangan Indonesia, sehingga mereka kemudian nggak mendapatkan proyek lagi di Indonesia. Itu sebuah prestasi loh. Data apa saja? Soal penambahan harta kekayaan yang signifikan, ya kan? Dari keluarga Pak Jokowi. Jokowi itu pengusaha loh, jangan salah juga. Ya kan? Iya. Ya, Ray juga harus tahu, gitu ya. Pak Jokowi itu juga pengusaha loh. Dia juga punya perusahaan, bukan sekedar presiden. Terus yang kedua, coba deh lihat tuh kekayaannya Soeharto. Lihat kekayaan presiden-presidennya Indonesia seluruhnya ya, di luar Soekarno tentunya gitu. Coba Ray punya perbandingan apa enggak kan gitu ya? Ya sebanding nggak sih gitu. Harusnya kan itu yang didepankan oleh beliau gitu. Jangan cuma sekedar LHKPN loh. 2004 lalu kita peka baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Kasus Hasto yang juga adalah korupsi, ya kan? Mereka nggak pernah tuh komentarin sama sekali, nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang juga pamali, tabu yang terjadi di sebuah posisi tinggi di partai politik. Ini kan sebuah diskriminasi di dalam membuat judgement kepada publik, padahal mereka kan mengaku intelektual. Padahal sebenarnya sasaran mereka adalah bagaimana menjatuhkan moral Pak Jokowi terus di hadapan publik. Kalau mereka aktivis, kalau mereka akademisi, bicara harus terukur. Itu saja. Saya bukan aktivis 98, tapi saya ingin agar semua aktivis yang ada di Indonesia ini bicara tuh terukur. Jangan ada keberpihakan. Kalau mau independensi, kalau mau dikatakan sebagai aktivis, dia harus independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kosi Politik. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan statement dari Irma Suryani Caniago yang mengcounter narasi-narasi sesat yang dituduhkan oleh para pembenci kepada Pak Jokowi terkait OCCRP. Diketahui, Ray Rangkuti baru-baru ini melaporkan Pak Jokowi ke KPK dan membawa data yang katanya berisi dokumen-dokumen tentang Jokowi dan sekeluarga ya. Dan Irma pun langsung mengcounter hal tersebut dalam podcast di channel Sulfan Lidan. Oke, seperti apa statementnya? Mari langsung saja kita simak video berikut ini. Saya cuma ingin mengatakan juga kepada kita semua gitu ya, soal OCCRP ini. Kok kita mau sih gitu ya jadi agen asing gitu ya, karena kita nggak suka sama seseorang yang anak bangsa kita sendiri, kita mau jadi agen asing untuk menghancurkan ya seorang presiden yang dua periode dipilih oleh rakyat, kan seperti itu Bang ya, betapa buruknya gitu ya nasionalisme kita. Kenapa? Karena nggak akan ada orang di negara manapun yang mau gitu ya. Negara lain mencemooh negaranya, nggak akan mau kalau dia manusia.
Kalau dia seorang nasionalis, dia pasti nggak akan mau. Iya. Buruk ya katakan buruk, tapi di dalam kita sendiri. Kita boleh cakar-cakaran di dalam kita sendiri, kita boleh menghajar di dalam kita sendiri, tapi kita nggak boleh biarkan orang luar menghajar kita. Iya. Itu prinsip, Bang. Nah, selain aktivis 98 tadi yang juga gemar ya melakukan hinaan bahkan disinformasi, itu akademisi Kak Irma. Nah, anggaplah yang terakhir ini yang rame ya Kak Irma ya, akademisi itu Profesor Koni Rahakundini, ya kan gitu, ya kan, yang bahkan ya kan dia kan sobatnya Hasto Kristianto, sudah mengeluarkan semacam pernyataan bahwa di tangan Koni data dari Hasto, video-video skandal pejabat tinggi negara, skandal korupsi, ya kan, di tangan mereka, ya kan, bahkan seorang profesor yang katanya intelek seperti Koni Rahakundini juga sampai mengancam-ngancam Bu Iriana, jangan tenang-tenang aja Bu Iriana, saya pegang datanya. Data apa kan gitu. Nah, maksudnya begini, kenapa sih sekelas yang katanya profesor, akademisi, ya kan, yang secara pendidikan itu terhormat, kok membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olah sangat tidak intelek gitu lah. Saya terus terang saya nggak paham ya. Beliau pernah di Nasdem juga. Pernah di Nasdem ya, Dewan Pakar. Dan pernah juga, mohon maaf, menghujat Nasdem dengan mengatakan bahwa Nasdem itu partai recehan lah gitu ya, partai yang jual murah. Pernah. Dan kita semua Nasdem cuma ketawa aja, ya nggak apa-apa gitu. Kalau menurut beliau Nasdem itu jual murahan lah. Gitu. Ya mungkin itu pendapat beliau pribadi gitu ya. Yang pasti kami mohon maaf, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode justru naik. Ini elektabilitas kami naik, kemudian jumlah perolehan kursi, terpilihan kami juga naik. Itu artinya kami rakyat mempercayai kami. Itu saja. Kalau di Pilpres kami kalah, ya itu kami akui secara gentle Pak Surya Paloh, ya sudah kita kalah. Nah, kita dukung yang menang. Itu prinsip yang seorang negarawan menurut saya, dan itu saya ikutin, saya pegang. Apa yang disampaikan Pak Surya Paloh bahwa kepentingan partai politik harus dibawa kepentingan bangsa dan negara. Itu yang menjadi pegangan saya. Makanya sampai hari ini saya berani bicara apapun, karena Bang Surya itu nggak pernah melarang-larang kita untuk bicara di publik, karena memang passionnya anggota DPR itu kan bicara, speaking ya, speak up. Nah, sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan, Bang Surya nggak pernah marah. Gitu. Itu seorang luar biasa loh, seorang ketua umum yang nggak pernah otoriter dengan bawahannya, nggak pernah otoriter. Beliau membebaskan kita bicara demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau lo melenceng, baru ditegur oleh beliau. Tapi selama ini mohon maaf, alhamdulillah tuh di kita semua itu clear kok. Gitu ya, karena memang kita dididik untuk bicara mencintai bangsa ini oleh Bang Surya. Karena Bang Surya itu nasionalismenya final. Kalau untuk yang lain-lain itu oke. Tapi untuk nasionalismenya saya tahu persis final. Itu Bang Surya. Jadi kembali ke apa yang disampaikan oleh Koni ini, Kak Irma. Padahal kan dia di sini di Indonesia dikenal sebagai pengamat militer, ya kan, ahli pertahanan. Tapi kok bicara di luar bidangnya gitu loh, ya kan? Di luar bidangnya, seolah-olah memang dia ingin membongkar, ya kan, borok-borok dari Pak Jokowi. Ya nggak apa-apa, Bang. Yang penting buktinya mana? Itu aja. Bagi saya siapapun, ya, termasuk Bu Koni, kalau memang punya bukti silahkan buka. Kan jangan cuma ngomong ke sana kemari, ya, akan bongkar punya bukti. Bahkan disampaikan juga ke publik, saya nggak tahu siapa yang menyampaikan bahwa sudah dilegalisir lah, dinotariatkan di Rusia. Loh, apa urusannya Rusia dengan bangsa Indonesia? Nah, itu saya marah. Iya dong, kok negara lain mengacaukan kedaulatan sebuah negara lain? Nggak boleh dong. Indonesia ini negara berdaulat loh, nggak boleh negara lain ikut campur. Bahkan ada yang bilang, Jokowi seret ke PBB, apa urusannya PBB gitu loh. Ya, mau cerdas dikit kalau ngomong gitu ya. Cerdas dikit aja gitu. Ya, jangan mempermalukan bangsa sendiri gitu. Cerdas Bang gitu. Jangan mempermalukan intelektualnya sendiri gitu. Apa urusannya Jokowi dibawa ke PBB? Apa urusannya Jokowi dibawa ke mana? Ke Rusia gitu.
Sementara hubungan Pak Jokowi dengan Putin itu bagus sekali menurut saya selama ini gitu ya. Terus mau diapain di Rusia? Jadi ternyata Kak Irma, dari semua banyak ekses yang muncul ya kan, dari OCCRP, dari kemudian statement darinya si Prof. Koni itu sendiri, dari aktivis 98, ini kan mualanya semua terlalu lamanya Harun Masiku ditangkap dan proses Hasto ini kemudian juga sampai di prosesnya ditahan kan begitu. Kalau ini sudah masuk dalam dipanggil kemudian ditahan, saya pikirnya akan redup, akan tenang ini. Jadi sebenarnya kuncinya di KPK nih kayaknya Kak Irma, supaya kita lebih kondusif nih di dalam kehidupan politik nasional kita. Ya harus ada ketegasan. Yang pertama itu, ya Pak Prabowo saya yakin ke depan ini akan bertindak tegas, bersikap tegas dan bertindak tegas. Berbeda dengan cara kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, yang menurut saya ada buruknya juga ketika misalnya beliau tidak pernah mau menjawab tudingan-tudingan apapun gitu ya. Dia hanya diam. Itu juga satu hal yang menurut saya kurang bagus. Karena akhirnya pada ngelunjak gitu ya. Pada ngelunjak lah gitu ya. Terus dengan seenak-enaknya ngatain segala macam fufu-fafa dibesar-besarin, sementara orang ngomong, mohon maaf ya, Jokowi itu anak lunti PKI lah segala macam aja nggak pada yang pernah mau bahas. Nggak ada yang bilang bahwa itu keterlaluan dan lain sebagainya. Sementara fufu-fafa yang nggak jelas orangnya mereka bahas-bahas di media habis-habisan. Ya, ini pelanga-pelongo, anak Cina, orang, mohon maaf ya, keturunan Cina, PKI dan lain sebagainya, itu pembunuhan karakter yang luar biasa loh. Bukan penghinaan sekedar penghinaan fisik, tapi udah penghinaan harkat martabat dia sebagai manusia loh itu. Kok nggak ada yang ribut? Kok nggak ada yang mempersoalkan itu? Kenapa si Fufu Fafa yang nggak ada orangnya, yang kita nggak tahu siapa orangnya, diperdebatkan secara hebat gitu ya, secara terus menerus dipaksa untuk mengaku dan harus ngaku gitu. Saya juga heran gitu. Ada apa dengan bangsa ini gitu? Ada apa dengan orang-orang pintar di negara ini? Gitu. Saya bingung juga dengan para akademisi kita hari ini gitu ya, forum rektor dan lain sebagainya. Kok nggak pernah tuh bicara soal bagaimana kemiskinan ini bisa diturunkan gitu. Bagaimana misalnya hari ini kenapa sih kok korupsi itu masih ada di negara kita gitu. Bagaimana sih cara memberantasnya gitu. Jangan presidennya yang dikuya-kuya. Loh, itu lembaga-lembaga hukumnya itu tolong dong, kan mereka kan akademisi tuh. Ya, lembaga-lembaga hukum tuh tolong beri masukan kepada mereka semua. Nah, setelah diberikan masukan kepada mereka semua, baru kemudian lapor ke presiden. Jangan kemudian presidennya duluan yang dihajar gitu. Kan presiden nggak boleh intervensi hukum. Kan tahu mereka bahwa presiden nggak boleh intervensi soal hukum.